Sekarang kita belajar tentang fungsi kuadrat, perbedaan fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat. Kalau kemarin kan kita belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, kita punya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, bedanya dengan fungsi kuadrat, fungsi kuadrat itu ada ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan fx atau y. Jadi biasa kita tulis fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, syaratnya sama, keduanya a-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bedanya persamaan itu sama dengan 0, jadi nilainya selalu sama dengan 0. Nah, kalau fungsi kuadrat ada variabelnya, jadi nilai y ini tergantung nilai x. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik fungsi kuadrat. Oke, di buku paketnya bisa dilihat ya di 2.2 tentang grafik fungsi kuadrat. Oke, saya misalkan berarti pertama yang harus disiapkan itu adalah pensil, penggaris, dan penghapus karena kita akan membuat grafik di dalam sumbu koordinat. Nah, contohnya sekarang gambarkan grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat tambah x dikurang 6. Oke. Penyelesaiannya video. Oke. Yang pertama yang harus kita buat dulu tabel fungsi kuadrat. Oke. Tabel fungsi kuadratnya ada x, y. Di sini ada x, y. Nah, x, y ini untuk titik koordinat nanti ketika digambarkan di dalam koordinat kartesius. Oke. X-nya kita tentukan dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita cari nilainya masing-masing. Untuk x sama dengan negatif 3, y sama dengan fx, kita tulis lagi fungsi kuadratnya x kuadrat tambah x dikurang 6. Nah, ini x-nya diganti dengan negatif 3. Negatif 3 jadi sama dengan negatif 3 kuadrat x kuadrat tambah x berarti tambah negatif 3 dikurang 6. Negatif 3 kuadrat 9 ditambah negatif 3 dikurang 6. 9 dikurang 3 6, 6 dikurang 6 0. Nah, berarti ini y-nya sama dengan 0. Berarti x, y-nya negatif 3,0. Nah, 0 yang di sini simpan di sini. Ini negatif 3,0. Oke. Terus untuk x sama dengan negatif 2, berarti y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 6. Y sama dengan f negatif 2. Negatif 2 kuadrat tambah negatif 2 dikurang 6. Negatif 2 kuadrat 4 dikurang 2 dikurang 6. 2 dikurang 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 6, negatif 4. Oke. Nah, negatif 4 simpan di sini. Berarti x, y untuk x sama dengan negatif 2 itu adalah negatif 2, negatif 4. Nah, sekarang untuk x sama dengan negatif 1, y sama dengan fx, x kuadrat tambah x dikurang 6,
F negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat tambah negatif 1 dikurang 6. Negatif 1 kuadrat 1 dikurang 1 dikurang 6, 1 dikurang 1 0, 0 dikurang 6 berarti negatif 6. Berarti X, Y nya adalah negatif 1, negatif 6. Negatif 6. Negatif 1, negatif 6. Oke, sekarang untuk X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 6. Y sama dengan F0, 0 kuadrat tambah 0 dikurang 6. 0 kuadrat 0, 0 tambah 0, 0, 0 dikurang 6, negatif 6. Berarti X, Y nya adalah 0, negatif 6. 0, negatif 6. Nah, sekarang untuk X sama dengan 1, berarti Y sama dengan Fx, X kuadrat tambah X dikurang 6. Y sama dengan F1, 1 kuadrat tambah 1 dikurang 6. 1 tambah 1, 2, 2 dikurang 6, negatif 4. Berarti X, Y nya adalah 1, negatif 4. Oke. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan Fx, X kuadrat tambah X dikurang 6, Y F2. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 6. 4 tambah 2 dikurang 6, 4 tambah 2, 6, 6 dikurang 6, 0. Ya, 0. Berarti X, Y nya sama dengan 2 dikurang 2,0. 2,0. Oke, untuk X sama dengan 3 cari sendiri ya. Oke, selanjutnya tadi membuat tabel fungsi kuadrat. Nah, yang kedua kita menentukan grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Cara menentukan terbuka ke atas atau terbuka ke bawahnya dari nilai A. Fx sama dengan X kuadrat tambah X dikurang 6. Berarti A nya 1, B nya 1, C nya negatif 6. Nah, karena A nya lebih besar dari 1, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, ketika terbuka ke atas berarti dia akan mempunyai titik puncak minimum. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan titik puncak minimum, pertama kita harus menentukan dulu sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu di mana grafik terbagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, cara mencari sumbu simetri itu menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Oke. Nah, sumbu simetrinya negatif B, B nya 1, 2 kali A nya 1. 2 kali 1, 2, berarti negatif 1 per 2. Nah, yang kedua itu adalah nilai optimum. Nilai optimum. Nilai optimum itu dari Y sama dengan negatif D per 4A. D itu sama seperti persamaan B kuadrat dikurang 4AC. B nya 1, 4, A nya 1, C nya negatif 6. 1 kuadrat 1, negatif 4 kali 1 kali negatif 6, negatif kali negatif positif, 4 kali 1 4, 4 kali 6 24. 1 tambah 24 berarti 25. Nah, berarti nilai optimumnya
Berarti Y sama dengan negatif D per 4A. Negatif 25 per 4 kali 1. Berarti negatif 25 per 4 sama dengan negatif 6 1 per 4. Nah, setelah ada sumbu simetri dan nilai optimum, berarti kita punya titik puncak minimum. Ya, kenapa minimum? Karena tadi grafiknya terbuka ke atas, dia mempunyai titik puncak minimum. Nah, titik puncak minimum itu dari sumbu simetri, nilai optimum. Jadi X-nya negatif setengah, negatif 6 1 per 4. Nah, setelah ini kita sajikan ke dalam grafik koordinat kartesius. Nah, kalian siapkan kertas berpetaknya, kalian tentukan sumbu X, sumbu Y, jangan lupa kasih titik koordinatnya masing-masing ya. Oke, berarti kita sekarang menggambarkan apa yang tadi kita cari. Pertama, sumbu simetri dulu biar gampang. Sumbu simetri itu tadi negatif setengah ya. Negatif setengah berarti ini negatif setengah. Negatif setengah. Terus nilai puncak minimum negatif setengah, negatif 6 1 per 4 berarti ada lebihnya. Nah, oke, terus yang tadi titik-titik yang tadi kita aplikasikan ke dalam koordinat kartesius. Negatif 3, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 6, 0, negatif 6, 1, negatif 4, 2, 0. Oke, kalian tinggal tarik. Nah, ini grafiknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.